Oke, selamat pagi Pak Depri. Selamat pagi Pak Sumarno. Apa Apa kabar hari kabarnya ini Pak? Pak Depri? Baik, baik. Luar biasa. Ketemu lagi ya. Oke. Iya, Udah lama sekali kita tidak ketemu. Hari ini ketemu lagi. Ya mohon maaf baru respon hari ini Pak Depri ya. iya Pak. Oke. Kita ngobrolnya santai. Pak Depri nih, apa yang mau Pak Depri sampaikan hari ini Pak Depri? Boleh disampaikan Pak Depri? Hari ini saya akan melakukan coach kepada Pak Ason, Hmm? coaching dengan Pak Ason nanti. Di Hmm. sini nanti saya akan eh, berdiskusi dengan Pak Ason terkait hal-hal yang ada di sekolahnya Pak. Seperti Hmm. itu Pak. Iya. Ketika melakukan coaching dengan Pak Ason nanti, Pak Depri, apa yang ingin Pak Depri kembangkan itu dari Pak Ason tersebut? Oke. Ya. Yang pertama sih saya pastinya hadir secara utuh. Ya. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ason dan juga mendengarkan apa yang Pak Ason sampaikan kepada saya. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan tekad baik saya ini dapat saya aplikasikan nantinya sehingga apa yang saya sampaikan kepada Pak Ason dan apa yang beliau sampaikan kepada saya dapat menemukan titik terbaiknya sehingga obrolan kami hari ini dapat berjalan dengan baik dan santai sehingga beliau boleh eh, bertukar pendapat dengan saya, berdiskusi dengan baik dan Mm-mm. dengan plong apa yang beliau rasakan boleh beliau bagikan kepada saya Pak seperti itu. Ya, baik Pak Depri. Tadi ada saya tangkap bahasa Pak Depri ya. Itu ada tiga kompetensinya ya Pak Depri ya. Hadir secara utuh ya. Ya Pak. Terus mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan baik dengan rasa apa yang diceritakan oleh Coach Bapak itu Pak Ason ya, yang akan ditanya nanti. Menurut Pak Depri nih, apa kompetensi yang paling ingin dikembangkan dari tiga yang disampaikan Pak Depri tadi untuk mendukung proses coaching yang akan Pak Depri laksanakan nanti? Oke, jadi gini Pak, uh, yang paling spesifik akan saya munculkan nanti itu saya mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Hmm, yang mudah dipahami oleh Pak Ason, ya. sehingga nanti antara pertanyaan yang saya sampaikan dapat dijawab Pak Ason secara sinkronus, secara baik dan bisa dipahami, mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh Pak Ason, Pak. Hmm, Sehingga apa yang akan ia ceritakan itu dirasakan mudah untuk dibagikan kepada saya, seperti itu, Pak. biasa sekali. Iya, ada indikator tertentu enggak, Pak, yang Bapak katakan bisa sukses mengajukan pertanyaan berbobot yang mudah dipahami dan diterima Pak Asun sehingga bisa sama persepsinya dengan Pak Depri, apalagi mengenai pertanyaan tadi. Apa indikatornya, Pak, yang bisa Bapak? Indikatornya salah satunya misalnya apa yang beliau rasakan, apa yang beliau uh, akan lakukan, kemudian bagaimana nantinya selanjutnya, tindak lanjutnya beliau, seperti itu Pak. Aksinya ya, pelaksanaannya ya. Ya, ya seperti itu. Biasa sekali. Oke, Pak Depri. Nah, dari cerita Pak Depri tadi, kiranya bisa menjadi motivasi ya. Bagian mana Pak Depri yang saya akan bantu nih Pak Depri?
yang akan saya amati nih bagiannya. Kurang jelas Pak, bisa diperjelas nggak Pak Oke, suaranya Pak? kurang jelas ya. Ya, Bagian mana nanti Pak Depri yang bisa saya bantu, saya amati nanti Pak Depri? Apakah bagian apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, atau aksinya bagaimana itu Pak Depri? nah, nanti yang lebih itu ke apa sih yang dialami dan apa sih aksinya, kemudian apa jawaban-jawaban yang eh, bisa memunculkan ide-ide dari Pak Asun ini Pak, seperti itu. Berarti memancing ya, memancing memunculkan ide ya. Ya, seperti Memancing itu Pak. ya. Mohon maaf nih Pak Depri, jaringan saya ini agak kurang stabil, jadi memang kadang-kadang suaranya terputus-putus Pak. Jadi mohon maaf ya Pak ya. Kita Iya lanjut Pak. Pak. Itu tadi yang disampaikan ya Pak, indikatornya. Oke, saya sudah tangkap, saya sudah catat ini Pak. Nah, nanti selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Selamat untuk melaksanakan coachingnya Pak Depri ya. Semoga Iya. sukses. Terima kasih untuk curhatnya. Nanti saya akan hubungi Pak Depri lagi. Terima kasih. Selamat siang Pak Depri. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, yuk. Luar biasa sekali Pak Depri. Pak Depri gimana juga nih kabarnya? Wah, luar biasa Pak Asun, sehingga punya waktu luang nih atas apa yang Pak Asun WA kan kemarin. Nah, jadi hari ini saya siap mendengar apa diskusi yang akan Pak Asun sampaikan hari ini. Nah, saya siap untuk melakukan diskusi dan Pak Asun hari ini, Pak. Nah, Baik. mungkin ada yang bisa saya bantu hari ini, Pak. Terkait apa ya hari ini kira-kira? Benar Pak Depri ya, sesuai yang memang kemarin saya sampaikan dengan Pak Depri, saya minta waktu Pak Depri, ada hal yang ingin mau saya bagi-bagi, bincang-bincangkan dengan Pak Depri. Uh, jadi gini Pak ya, saya itu kan mengimpi-impikan siswa yang memiliki uh, apa ya karakter atau profil pelajar Pancasila Pak ya, gitu ya. Terlebih pada aspek itu kemandirian dan bernalar kritis gitu Pak. Ini yang pengen sekali saya kembangkan pada siswa saya. Itu Pak Dede. Oke, oke. Nah, jadi cerita Pak Asun hari ini yang akan diceritakan ke saya ini, jadi topik atau agenda percakapan kita hari ini, Pak Asun mau melihat karakter siswa yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, tadi terkait dengan kemandirian dan bernalar kritis ya Pak. Benar Pak. Nah, jadi terkait topik ini, apa tujuan yang akan dicapai ini Pak? Oke, baik. Tujuannya nanti saya lebih dapatkan tindakan ya atau sebuah aktivitas yang memang bisa lebih meningkatkan kemandirian murid, bisa lebih meningkatkan nalar kritis siswa dalam proses pembelajaran. Apa sesuai dengan apa yang memang saya impi-impikan lah sebagai seorang pendidik bagi mereka. Gitu Pak Depri, itu tujuan yang ingin saya capai itu. Oke, nah jadi dari apa yang Pak Asun sampaikan ini, Pak Asun akan mencapai tujuan yang akan dicapai ini yaitu siswa mandiri, kemudian bernalar kritis yang diharapkan nih ya Pak dari tujuan Pak Asun ini. Nah, Benar. melihat hal tersebut, bagaimana situasi sekarang atau saat ini di sekolah Pak Asun? Siswa-siswanya mungkin, atau tenaga pendidiknya, atau fasilitas yang ada di situ Pak? Gimana kira-kira?
Ini asik sekali nih Pak ya untuk diomongkan. Kalau masalah situasi ini asik sekali gitu ya. Iya. Memang saya sudah coba ya, coba wujudkan kemandirian siswa, coba wujudkan nalar kritis siswa dalam proses pembelajaran, di mana peran saya itu bukan sebagai pengajar Pak ya, bukan sebagai pentransfer ilmu. Jadi kalau peran saya sebagai pentransfer ilmu, kapan mereka mau mandiri gitu kan, kapan Iya. nalar kritis mereka mau tergali, saya coba posisikan diri saya itu sebagai penuntun mereka lah Pak dalam proses belajar. Artinya mereka yang mengelaborasi sendiri, mereka yang merancang sendiri pembelajarannya, mereka yang punya ide, punya inisiatif untuk bisa apa ya, memunculkan pembelajaran seperti apa yang membuat mereka itu bisa lebih mandiri tanpa terpaku dengan gurunya seperti itu Pak. Maka situasi saat ini sudah berjalan dengan baik Pak ya, sudah berjalan dengan baik. Dukungan dari rekan-rekan juga itu sudah mulai muncul. Kepala sekolah pun demikian. Hanya memang ada hal yang perlu ditingkatkan lah kali Pak ya untuk dalam situasi yang terjadi saat ini. Gitu Pak Dep. Oke, nah tadi dari Pak Ason ini udah menuntun nih, menuntun dengan baik. Nah, jadi di sini nanti Pak Ason akan memberikan hal yang terbaik, menuntun siswa agar memperoleh kemandirian, kemudian dapat bernalar kritis. Nah, jadi dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ini, apa yang perlu apa yang mempengaruhi hal ini, Pak? Oke, ini asik sekali Pak ya. Iya. Ada banyak faktor yang memang membuat kemandirian murid ini agak-agak masih lemah Pak ya di sekolah kami ini. Karena saya masih melihat ya, ada beberapa siswa itu yang kemandiriannya masih perlu peningkatan lah seperti itu Pak ya. Seperti masih minim ide, gagasan untuk bisa punya inisiatif sendiri untuk belajar mandiri tersebut gitu. Nah, saya melihat ketika ini kan kebetulan Pak ya, dalam minggu-minggu ini saya mengikuti kegiatan pembekalan CPP Pak ya. Saya pengen memang sudah saya informasikan Pak ya, dengan kepala sekolah juga sudah, dengan rekan guru juga sudah, agar tidak mencari-cari kemana posisinya. Dengan murid pun juga saya sampaikan, tapi bukan berarti murid itu saya telantarkan begitu saja Pak. Saya sudah sediakan aktivitas pembelajaran apa yang mereka lakukan, penugasan apa yang akan mereka kerjakan, sudah. Maksud saya di sini setelah ada arahan dari saya selama saya mungkin tidak bisa membersamai mereka dalam proses pembelajaran, murid ini punya inisiasi sendiri gitu. Nah, meskipun memang ada sebagian dari mereka itu memang bagus Pak, bagus belajar, inisiasi sendiri, melaksanakan pembelajaran dengan baik, tapi tidak banyak juga Pak di antara mereka itu dalam hal-hal yang seperti itu memanfaatkan kesempatan gurunya untuk ya biasalah Pak ya, anak-anak itu suka sekali bermain. Jadi saya lihat, oh ternyata ini kemandiriannya masih sangat minim sekali untuk belajar. Seperti itu Pak. Menarik. Nah, Pak Ason sudah berusaha, ada banyak faktor tadi kan? Ada banyak faktor yang seperti yang Pak Ason ceritakan. Nah, jadi faktor yang paling menuntun kemandirian siswa ini menurut Pak Ason itu faktor apalah yang paling utama tuh Pak? Faktornya yang paling menuntun Pak ya, gitu ya. Nah, yang paling menuntun ibaratnya bisa membuat mereka itu lebih mandiri belajar, nampaknya satu, kesadaran diri siswa lah Pak ya. Kesadaran diri siswa tahu bahwa peran dan tugasnya itu adalah sebagai pembelajar gitu. Nah, maka di sini saya ingin siswa itu bisa punya inisiasi, punya inisiatif. Oh, saya harus belajar nih hal-hal seperti ini gitu. Maka inilah yang saya inginkan ke siswa itu Pak. Oke. Nah, bagus sekali Pak Ason. Tadi anak-anak punya inisiatif untuk mandiri. Nah, jadi
untuk apa sih yang membuat inisiatif anak ini atau kesadarannya ini bisa bisa membuatnya terwujud itu gimana nih, Pak? Oke, ini keren Pak. Eh, Kalau dari ide-ide saya itu sih Pak, untuk mewujudkan mereka ini satu ya, kolaborasi ya, kolaborasi semua pihak gitu. Karena kalau kita sendiri sebagai pendidik itu Pak ya, untuk berusaha meningkatkan kemandirian mereka dalam proses belajar itu rasanya agak-agak mustahil gitu. Kenapa mustahil? Takutnya ketika berada di lingkungan sekolah saja mereka mampu menginisiasi, dalam artian karena memang ada gurunya gitu Pak ya. Tapi ketika mereka ada di lingkungan masyarakat, ada di lingkungan keluarga, ketidakpedulian lah yang menjadi masalah ini, sehingga berdampak bagi mereka itu untuk ya udah nggak perlu untuk belajar seperti itu. Gitu Pak Depri. Oke. Nah, jadi di sini saya tarik ada dua, tadi ada kemandirian yang muncul itu dengan cara kolaborasi, kemudian ada faktor juga, faktor negatif yang timbul di lingkungan tersebut. Nah, jadi gini Pak, ada nggak gagasan yang gagasan dari Pak Ason yang bisa secara eh, secara otomatis atau dengan gagasan-gagasan yang diberikan langsung kepada muridnya agar mereka ini lebih terbangun untuk bisa lebih mandiri dan bernalar kritis, Pak. Oke, Boleh diceritakan, Pak Sun? Oke, gagasan saya. Saya ingin mereka itu ya uh, mandirinya ini tanpa paksaan gitu Pak ya. Tapi Iya, untuk membentuk hal tersebut kan ya, kalau dari dalam diri murid, kalau dia mau mewujudkan sendiri itu nampaknya susah lah Pak ya. Jadi perlu iya, pendamping, perlu dukungan juga. Terlebih kita mulailah itu dari keluarga mereka ya, ayah dan ibunya, kemudian keluarga di sekitarnya, serta masyarakat di tempat dia melakukan interaksi, serta kalau dia berada di lingkungan sekolah itu teman-temannya juga, termasuk kemudian gurunya atau pendidik mereka ini. Jadi saya ingin kesadaran mereka akan hal tugas yang akan mereka lakukan ini benar-benar muncul uh, tanpa paksaan untuk besok lusa. Seperti itu Pak yang saya inginkan. oke, bagus sekali Pak Sun. Nah, jadi untuk memastikan hal itu berjalan, Pak Sun gimana ya? Untuk memastikan hal itu berjalan Pak ya, Iya, Paknya kita perlu melakukan komunikasi kali Pak ya. Komunikasi yang ibaratnya terbuka. Artinya jangan sampai keinginan kita ini tidak kita kita komunikasikan dengan orang tua mereka seperti itu, begitu juga dengan rekan guru. Maka yang akan saya lakukan, yang akan mungkin terpikir dari saya itu satu ya, ajak dulu komunikasi dengan orang tua Pak ya, orang tua agar saling menguatkan di lingkungan sekolah mereka mampu mandiri, di lingkungan rumah juga mampu mandiri. Artinya kontrol ini benar-benar terjadi. Nah, gitu, jangan sampai di rumah tidak terjadi. Dalam artian kita menyamakan persepsi antara orang tua dengan sekolah. Begitu juga dengan masyarakat Pak. Dalam artian masyarakat ini mungkin kita bisa undang pihak komite ya untuk membantu kita meningkatkan peran masyarakat untuk bisa meningkatkan kemandirian mereka. Begitu juga mungkin dengan muridnya, agar kita selalu memberikan pemahaman mereka melakukan suatu aktivitas-aktivitas yang memang memancing kemandirian mereka untuk mandiri dalam proses belajar. Itu yang terpikirkan di dalam diri saya Pak Dwi. iya, bagus. Nah, jadi tadi ada bimbingan dari orang tua, Ya, masyarakat, sehingga muncullah kemandirian dan kontrol dari orang tua, sehingga murid mampu mandiri dan bernalar kritis ya, harapannya Pak.
Nah, jadi untuk memastikan ini bisa berjalan dengan baik, Pak Asun, eh, siapa yang perlu Pak Asun minta dukungannya, Pak? Kan, Pak. Jadi satu, kalau saya pribadi Pak ya, saya pengen rekan-rekan gitu Pak. Ada beberapa rekan saya guru di sini memang sangat mudah saya ajak ngobrol, saya ajak untuk berdiskusi agar saling menguatkan lah ya. Jangan sampai hanya Ya, di pembelajaran saya mereka mandiri, lalu pergi ke teman saya selanjutnya kemandirian siswa udah mulai luntur karena mungkin disuapi gitu Pak ya. ya Disuapi betul. dengan transfer ilmu sehingga siswa itu merasa toh saya kan dikasih gitu kan sehingga nggak perlu saya lagi repot-repot berpikir. Jadi teman saya ini dulu yang pengen saya ajak gitu ya. Terus yang kedua yang saya ingin libatkan juga adalah kepala sekolah pastinya Pak ya sebagai pemangku kepentingan di sekolah ini. Jangan sampai karena kebijakan kepala sekolah ini sangat kita perlukan untuk mengambil satu keputusan yang benar-benar berpihak pada murid terlebih dalam mendukung upaya kemandirian murid. Karena kepala sekolah nantinya juga pastinya akan mengadakan satu program, satu pertemuan dengan orang tua. Ini loh yang akan kami lakukan di sekolah ini. Ini loh yang akan dikembangkan pada anak Bapak Ibu. Sehingga orang tua itu punya juga peran gitu, punya juga peran. Ini loh Bapak Ibu, jangan sampai nanti di sekolah ini kemandiriannya terprogram, tersusun, terbentuk, lalu di rumah itu lalu tidak terbentuk. Artinya kebijakan kepala sekolah untuk mengundang orang tua berkomunikasi seperti itu. Jadi ada guru, ada kepala sekolah, dan ada orang tua juga yang akan saya libatkan. Gitu, Oke, Pak. baik, bagus Pak Asun. Nah, dari yang Pak Asun sampaikan, Ya, tadi perlu dukungan dari rekan kerja atau rekan sejawat, terlebih lagi kepala sekolah melakukan sosialisasi terhadap orang tua murid. Kemudian orang tua murid juga harus punya komitmen untuk membimbing anak mereka di rumahnya masing-masing sehingga lebih terarah dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini, apa yang bisa Pak Asun simpulkan dalam kegiatan kita hari ini, Pak Asun? baik Pak. Pertama saya mengapresiasi, terima kasih Bapak udah mau diajak ngobrol ya dari apa yang terjadi di sekolah kami, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kemandirian murid dalam proses belajar ini kita tidak bisa berdiri sendiri Pak. Gitu artinya memang ya kolaborasi, komunikasi dan kerjasama ini perlu harus kita bangun dengan baik. Jangan sampai kita merasa wah sendiri, merasa hebat sendiri, itu nampaknya tidak akan bisa terwujud lah ya. Apalagi di sini suksesnya murid itu ya ditentukan apa yang kita lakukan kepada mereka. Jangan sampai setiap hal yang kita buat itu tidak memihak mereka dalam proses belajar Pak. Gitu Pak Iya, Depri. oke, bagus sekali Pak Asun. Nah, bagus sekali apa yang Pak Asun telah sampaikan. Nah, di mana dengan berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, serta orang tua, itu adalah hal yang sangat penting, khususnya di dunia pendidikan. Nah, sekarang Pak Asun, apa yang akan Pak Asun lakukan setelah kegiatan ini, Pak Asun? Nah ini dia Pak, udah terpikirkan ide Pak. Ya, Yang mau saya lakukan ini Pak ya, saya mau ngomong dulu dengan kepala sekolah gitu ya. iya, Mau ngomong dulu karena saya melihat kemandirian ini masih belum terbangun gitu. Jadi pengen ngomong dengan kepala sekolah, pengen juga dapat sarannya, pendapatnya seperti apa ke depannya gitu Pak ya. Kalau iya, udah muncul dari kepala sekolah, mungkin oh seperti ini nampaknya Pak yang harus kita lakukan di sekolah kita untuk membangun kemandirian. Nah setelah itu barulah nanti kita coba ya ajak orang tua mereka gitu dalam rapat orang tua lah, Pak, diskusi bersama. Tapi jangan lupa juga kami pengen menghadirkan komite sebagai ya tokoh masyarakat seperti itu, Pak Depri. oke, baik. Nah, setelah diskusi kita hari ini, bagaimana perasaannya Pak Asun?
Sangat lega Pak Depri ya. Saya kok ide itu muncul gitu. Kalau saya sendiri mikirkannya itu enggak muncul Pak Depri gitu. Sehingga Iya. saya sangat lega atas apa yang tadi Pak Depri sampaikan ke saya, sehingga terpikirkan nanti saya pengen sekali ajak ngobrol dulu pas sekolah, minta gagasannya, minta pendapatnya, serta ajak orang tua, sehingga saya merasa ada nih yang harus saya lakukan. Itu Pak Depri, terima kasih. Oke, baik Pak Ason. Mengingat waktu kita juga terbatas nih ya Pak. Oh iya benar Pak Depri ya. Kita akhiri dulu. Lain kali kita berbincang lagi Pak Ason. Siap Pak Depri. Iya, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya ucapkan semoga tetap sehat Pak Ason, tetap semangat Amin. untuk menjadi pendidik yang berkualitas. Nah, selamat siang. Selamat siang Pak Depri, terima kasih. Ya. Halo Pak Sumarno. Iya, biasa sekali. Halo Pak Depri, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sumarno. Wah ini wajahnya ini udah senyum begini ini udah mantap Ya, ini. Bisa ceritakan nih Pak Depri, gimana hasilnya tadi? dari hasil diskusi kami dengan Pak Ason hari ini secara signifikan dapat berjalan dengan lancar Pak kegiatannya. Tidak Iya, ada mungkin ada suara-suara yang mungkin agak terputus, itu hal yang biasa dalam komunikasi daring ini. Nah, itu sangat dimaklumi. Nah, kegiatan yang saya harapkan juga berjalan dengan lancar hari ini, Pak. Saya boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ason sehingga beliau juga bisa menyampaikan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut, Pak. Seperti itu, Pak. wah luar biasa sekali ya. Tadi saya juga mengamati jalannya diskusi Bapak itu. Ini saya bacakan dulu ya. Jadi biar nanti ini menjadi refleksi Bapak juga. Saya tidak menggurui Pak Depri ya, tapi ini wajib dilakukan. Saya mengkonfirmasi Ya, apakah Pak. indikator-indikator yang Pak Depri tetapkan tadi sudah berhasil atau tidak. Tadi di pelaksanaan coaching yang Bapak laksanakan itu konfirmasi topik udah dilaksanakan. Itu bagus Pak Depri, luar biasa sekali Pak Depri ingat. Terus tujuannya juga sudah tadi ada, luar biasa sekali Pak Depri. Terus menggali informasi masalah apa yang dihadapi oleh Pak Asun juga muncul tadi Pak Depri. Terus apa langkah atau yang dirasakan Pak Asun juga muncul. Terus apa aksi yang dilakukan Pak Asun untuk mengatasi masalahnya juga muncul tadi. Lewat dari pertanyaan-pertanyaan Pak Depri. Tadi itu untuk memancingnya Pak Depri menanyakan situasi sekolah, situasi siswa, situasi gurunya juga tadi ditanya. Saya catat juga ini. Ini luar biasa sekali Pak Depri. Sehingga muncul ide dari Pak Asun, ya, idenya muncul untuk kemandirian anak itu tadi, ya untuk mengkonfirmasinya itu Pak Asun tadi yang Pak Depri pancing dengan pertanyaan dijawab dengan kolaborasi ya tadi Pak Depri ya. Luar Ya, biasa betul. sekali. Nah, menurut Pak Depri nih, dari yang Pak Depri sampaikan tadi, dari indikator tadi saya catat ada 3 tadi. Menurut Pak Depri sudah tercapai apa belum nih Pak Depri tadi? Apa yang Pak Depri ingin menggali informasi atau sesuatu hal yang lain atau yang terjadi dari Pak Asun itu dengan pertanyaan berbobot. Menurut Pak Depri nih, sudah memenuhi syaratkah atau sudah baguskah pertanyaan-pertanyaan yang Pak Depri ajukan tadi? Boleh cerita nih Pak Depri. Oke, Menurut baik. Pak Depri Terima ya. kasih, Pak. Iya, terima kasih, Pak, pertanyaannya. Kalau menurut persis saya yang saya alami dan saya harapkan eh, kegiatan yang saya lakukan ini, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan
tadi sudah memenuhi dari bagian-bagian kriteria, namun ada beberapa hal yang mungkin jauh dari kesempurnaan, Pak. Nah, jadi hal tersebut dapat menjadi evaluasi saya dalam melaksanakan kegiatan coaching ini selanjutnya untuk menjadi tambahan motivasi saya agar apa yang menjadi kekurangan pada saat ini boleh ditambahkan atau menjadi nilai plus selanjutnya, seperti itu, Pak. Ya, saya bisa menangkap evaluasi tadi, Pak, dari diskusi kita ini. Dalam benak Pak Depri, apa yang Pak Depri bayangkan, evaluasi bagian mana yang ingin Pak Depri kembangkan agar performanya ini bisa meningkat lagi, Pak Depri? Oke. Jadi yang sangat saya harapkan di sini pertanyaan tersebut lebih menantang lagi, karena juga waktu terbatas ini. Ya, Mungkin betul. agak lebih mendalam lagi, lebih banyak lagi, lebih Lebih menggali dari dieksplor ya. si coach, ya, seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Depri. Nah, menurut Pak Depri nih, refleksi sendiri ya, jujur ya, dari angka 1 sampai angka 10 itu kira-kira pada posisi yang mana Pak Depri? Saya sih kalau untuk dari rentang 1 sampai 10, otomatis kan nggak bisa lewat 11 ya, Pak, ya. Ya, ya. Ya, ya, dari hal tersebut angka 8, Pak, sudah memenuhi. Ya, mungkin angka 2-nya ini masih jadi evaluasi selanjutnya. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Pak Depri di angka 8 ya. Ya. Semangat terus Pak Depri, kejar sampai angka kesempurnaan. Siap, Tapi Pak, sebenarnya siap. semangat. Ya. Oke. Setelah kita bincang-bincang nih Pak Depri nih, bagaimana perasaan Pak Depri nih Pak Depri? Saya Wah, pengen dengar nih. setelah melakukan coaching dengan Pak Sun, kemudian bertemu lagi dengan Bapak pada saat ini, saya merasa senang, kemudian bahagia bisa berbagi bersama Bapak-Bapak yang hebat-hebat. Saya juga menemukan inspirasi dan dapat menjadi evaluasi saya ke depannya tentang apa yang mungkin masih kurang, dan begitu juga yang sudah baik dipertahankan, jangan sampai malah berkurang, seperti itu, Pak. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih ya Pak Depri ya atas curhatnya Siap, juga. Pak. Ya. Luar biasa sekali. Semoga apa yang Pak Depri inginkan ini boleh tercapai, terkabul dalam waktu dekat ya Pak Depri ya. Siap, Intinya siap. lebih semangat, lebih tetap semangat Pak Depri ya. Nah, Ya. untuk meningkatkan apa yang dievaluasi tadi Pak Depri. Menurut Pak Depri ini, apa perlu Pak Depri lagi referensi lain, seumpama buku atau dan lain sebagainya Pak Depri? Oh, iya, Pak. Baik, terima kasih. Nah, untuk menambah pengetahuan-pengetahuan baru tentang hal ini, Pak, tentunya saya harus lebih banyak membaca referensi baru, akses-akses Google, kemudian lihat-lihat literatur, dan juga kalau ada rekan yang sudah berpengalaman terkait hal ini, saya boleh berlatih dengan beliau, Pak. Seperti itu yang saya harapkan. Ya. Terima kasih Pak Depri, luar biasa sekali ya. Oke, baik Ya, Pak Depri, karena waktu kita memang sedikit Pak Depri ya. Memang saya juga mau ada kegiatan yang lain. Pertemuan kita sampai di sini ya Pak Depri ya. Terima kasih ya. oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Waktunya saya pamit undur diri ya Pak Depri ya. Itu saja yang bisa saya Ya. bantu. Terima kasih ya Pak Depri. Selamat siang.